Salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya kita semua tetap dalam keadaan yang bersukacita, karena Tuhan yang selalu memberikan sukacita bagi kita semua. Hari ini kita akan kembali masuk dalam sesi yang kelima, masih tetap dalam tema kerendahan hati. Mari Bapak Ibu kita buka di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat. Kita akan baca ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah. Saudaraku, lawan dari kerendahan hati adalah kecongkakan. Jelas firman Tuhan pada hari ini kita mendengar bahwa Allah sangat menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita akan melihat apa arti dalam bahasa asli untuk kecongkakan. Itu ditulis dengan kata hiperepania. Hiperepania itu berarti orang yang membusungkan diri dengan angkuh, atau dengan kata lain orang yang sombong, berlagak dirinya lebih dari orang lain sehingga merasa diri lebih hebat dari yang sebenarnya. Itulah kesombongan. Di dalam Alkitab kita melihat ada beberapa contoh yang terjadi di sana, bagaimana kehancuran karena kesombongan. Kita lihat Saul, ada beberapa kali dia berupaya untuk membunuh Daud dengan segala cara dan dengan segala upaya. Itu karena apa? Karena kesombongan yang dimiliki oleh Saul. Saul tidak ingin tersaingi. Saul merasa dia lebih hebat dari Daud. Karena siapa Daud? Dia hanya seorang penggembala domba yang hanya 2-3 ekor. Sementara Saul adalah raja yang besar, raja pertama di Israel. Tetapi karena perbuatan Saul, maka Allah menentang Saul. Dan kedua, kita melihat Absalom, putra dari Daud sendiri. Karena kesombongan, karena keangkuhan, Absalom ingin mengkudeta ayahnya sendiri. Dan apa yang terjadi dengan Absalom? Dia mati dalam keadaan yang mengenaskan di medan peperangan. Bapak Ibu yang kekasih, kesombongan akan mematikan keadaan fisik kita. Bukan hanya itu saja, tetapi kesombongan akan membunuh kehidupan rohani kita. Itulah sebabnya Allah sangat menentang orang yang sombong. Apa alasan? Alkitab mengajarkan bahwa kesombongan itu adalah sebuah kehancuran. Karena dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi kesombongan selalu akan berakhir dengan kehancuran. Karena kesombongan adalah kejijikan di mata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang bagaimana caranya kita akan melawan kesombongan? Kesombongan hanya bisa ditaklukkan dengan kerendahan hati. Saat kita melatih diri untuk bersikap rendah hati, maka saat itulah benih kesombongan akan semakin hari semakin terkikis dari hidup kita. Dan ketika hidup kita dikuasai dengan hati yang penuh dengan kelemah lembutan, hati yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, maka kesombongan itu tidak akan bisa menguasai hidup kita. Tetapi sebaliknya, ketika hati kita tidak lagi berfokus kepada Tuhan, ketika hati kita berfokus kepada diri kita sendiri, maka kesombongan itu akan terus menguasai kita. Sementara Bapak Ibu yang terkasih, kepastian
kehancuran akan terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya ketika dirinya dikuasai dengan kecongkakan. Sebab ketika orang sudah merasa dirinya lebih, orang sudah merasa dirinya mampu, maka fokusnya bukan lagi tertuju kepada Tuhan, tetapi fokusnya tertuju kepada diri sendiri. Untuk itu, mari kita sebagai umat Tuhan, mari kita rendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ketika kita merendahkan diri kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kesombongan itu semakin hari akan semakin dapat kita hancurkan dari hidup kita. Dan kita akan berkata, hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Yesus yang menguasai kita, dan kerendahan hati akan selalu menjadi bahagian hidup kita dimanapun kita pergi dan berada. Satu hal yang menjadi pelajaran kita pada saat ini, bahwa setiap ganjaran kesombongan itu pasti menuju maut. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan selalu dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.